Gunung Salak, gunung yang selalu diselimuti kabut tebal, bahkan saat matahari bersinar. Bagi sebagian orang, ini hanyalah tempat pendakian biasa. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar suaranya, gunung ini punya cara sendiri untuk memanggil. Dan sekali kau menjawab panggilan itu, kau tak akan pernah benar-benar bisa pulang. Selamat datang di channel Suara Mencekam, sebuah tempat di mana suara bukan sekedar bunyi, tapi pesan dari sisi lain dunia yang ingin kita pahami. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kisah yang diangkat dari pengalaman nyata seorang pendaki bernama Arif. Kisah ini terjadi di salah satu gunung paling misterius di Indonesia, yaitu Gunung Salak. Gunung yang dikenal indah, tapi juga menyimpan ribuan cerita yang tidak pernah tuntas. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu Suara Mencekam akan membawa kamu menyusuri kisah nyata dari kegelapan yang tak berujung. Dengarkan baik-baik kisah ini, karena bisa jadi panggilan itu datang juga padamu. Nama saya Arif, umur 27 tahun. Sudah lama saya tak mendaki gunung sejak insiden 2 tahun yang lalu. Saat Sinta, pacar saya, hilang di Gunung Salak. Waktu itu kami berdua naik hanya untuk sunrise kecil. Niatnya sederhana, tapi Sinta tidak pernah turun lagi. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak hari itu, saya berjanji tidak akan mendaki lagi. Namun takdir berkata lain. 2 tahun kemudian, teman saya Dimas mengajak reuni kecil. Kami bertemu di warung kaki lima sambil menertawakan masa lalu. Di tengah obrolan, Dimas berkata, "Rif, minggu depan gue sama anak-anak mau naik ke Gunung Salak lagi. Cuma sampai pos 5 aja, sekedar nostalgia. Lu ikut kan?" Saya tertawa pahit. "Gila loh, gue udah janji gak naik gunung itu lagi. Ayolah Rif, sekali ini saja." Kata-kata itu seperti memanggil sesuatu dalam diri saya. Malamnya saya tidak bisa tidur. Setiap kali mata tertutup, saya mendengar bisikan samar. Naiklah Rif, aku menunggumu di atas. Hari pendakian pun tiba. Kami berempat, saya, Dimas, Bagas, dan Rani. Satu-satunya perempuan di tim kami. Rani adalah adik kelas Sinta waktu kuliah. Dia ikut karena ingin mengenang sahabatnya juga. Dari base camp, perjalanan terasa biasa saja. Cuaca cerah, angin tenang, tapi penjaga warung di kaki gunung sempat memperingati kami. "Kalau nanti dengar suara yang manggil dari kabut, jangan jawab. Gunung Salak suka bercanda." Kami cuma tersenyum. Sudah terlalu sering dengar mitos seperti itu. Namun mulai dari pos 2, suasananya mulai berubah. Hutan terasa padat, sinar matahari tak lagi menembus daunan, dan aroma aneh muncul seperti bunga melati bercampur tanah basah. Rani menutup hidung. "Kalian cium gak sih? Baunya kayak mayat." Dimas menertawakan. "Ah, mungkin ada bangkai hewan." Tapi Bagas tiba-tiba berhenti. Lu denger gak? Ada suara orang ngaji." Kami semua diam. Dari kejauhan, samar terdengar suara orang mengaji pelan. Tapi nadanya terbalik. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan mundur. Kami sampai di pos 3 sekitar jam 8 malam. Kabut turun cepat, udara makin dingin. Kami dirikan tenda, lalu menyalakan api kecil.
Saat semua mulai tertidur, aku terbangun oleh suara langkah di luar tenda. Langkahnya pelan, tapi jelas mengitari tenda kami. Aku keluar perlahan, membawa senter. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut. Tapi saat senterku menyorot pohon besar di depan tenda, aku melihat sesuatu berdiri di baliknya. Sosok perempuan berjaket merah, rambut panjang menutupi wajah. Aku ingin memanggil, tapi suaraku tercekat. Hanya bisikan pelan keluar. "Sinta." Sosok itu perlahan menengok, dan saat wajahnya mulai terlihat, tiba-tiba kabut menutup semuanya. Ketika senter kembali fokus, sosok itu sudah hilang. Keesokan paginya, Rani memegang ponsel sambil bingung. Sinyal hilang total, tapi barusan HP-ku bergetar. Ada panggilan tak dikenal. Aku dan Dimas saling pandang. Dimas mengambil HP-nya sendiri dan benar. Di layar muncul notifikasi incoming call Sinta. Aku merebut HP itu, menekan tombol jawab, dan dari speaker terdengar suara perempuan pelan, penuh statik. "Rif, kamu janji naik bareng lagi kan? Aku masih di sini." Aku terjatuh, jantungku berdegup keras. Ini gak mungkin, HP-nya Sinta udah mati 2 tahun lalu. Bagas mencoba mematikan HP itu, tapi layarnya terus menyala sendiri, menampilkan pesan baru. "Turunlah sendiri, jangan ajak yang lain." Kami lanjut naik karena jalur turun makin tertutup kabut. Sekitar jam 4 sore, kami menemukan papan kayu bertuliskan pos bayangan. Kami saling bingung karena di peta resmi tidak ada pos dengan nama itu. Bangunannya seperti gubuk jaga tua. Dari dalam terdengar suara radio rusak yang berdesis, lalu berubah menjadi lantunan doa. Tapi nada bacanya itu seperti terbalik. Rani menahan tangis. "Ini sama kayak suara di mimpiku tadi malam." Kami masuk pelan-pelan. Di dinding gubuk tertulis tulisan Arab yang dilumuri darah kering. Dan di sudut ruangan ada radio menyala sendiri. "Arif, aku di bawah." Aku mendekat tanpa sadar, tapi Bagas menarik tanganku keras. "Rif, jangan dengerin itu bukan dia." Tiba-tiba semua peralatan elektronik mati total. Lampu senter padam, dan dari luar terdengar suara langkah mendekat. Banyak, seperti puluhan orang berjalan bersamaan. Kami berlima. Iya, berlima. Karena entah sejak kapan ada satu orang lagi di antara kami. Aku baru sadar ketika melihat ke arah tenda. Seseorang duduk di sebelah Rani, mengenakan jaket merah dan kopiah putih. "Siapa itu?" bisikku. Rani menatapku dengan mata kosong. "Kan itu Sinta, Rif." Aku menatap lagi, dan benar, wajah itu wajah Sinta. Tapi kulitnya pucat, matanya hitam, dan senyuman perlahan melebar sampai pipinya sobek. Tenda bergoyang keras. Bagas berteriak membaca ayat, tapi tiba-tiba tubuhnya terangkat dan terpental keluar tenda. Suara tulangnya membentur tanah terdengar sangat jelas. Rani menjerit, tapi Dimas menariknya keluar, dan kami semua berlari menembus kabut. Kami berlari tanpa arah. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya sejengkal. Di kejauhan terdengar suara perempuan memanggil lagi. "Arif, tunggu aku." Aku berbalik, dan kali ini kulihat Sinta berdiri di tengah jalan setapak. Tangannya terulur, darah menetes dari jarinya.
Aku cuma mau pulang bareng kamu, Rif. Aku menutup telinga, menunduk, dan berlari sekuat tenaga. Sampai akhirnya aku jatuh ke tepi jurang. Dan dari malam kabut, aku melihat Dimas, tapi tubuhnya separuh terbenam tanah. Mulutnya terus bergerak seperti sedang bicara, tapi yang keluar dari suaranya hanya suara Sinta. Terakhir kalinya kamu janji, Rif, kita naik dan turun bareng. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun 2 hari kemudian di rumah sakit Cijeruk. Petugas SAR bilang mereka menemukanku dan Rani tak jauh dari jalur lama Gunung Salak. Kami berdua pingsan, sementara Dimas dan Bagas tidak pernah ditemukan. Yang aneh, di tasku ditemukan sebuah ponsel yang bukan milikku. Ponsel dengan casing merah dan layar retak. Saat polisi mencoba menyalakannya, muncul satu pesan terakhir. Panggilan terakhir terkirim. Setengah tahun berlalu. Saya mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap malam suara itu masih datang. Selalu di jam yang sama. Jam 1:13 dini hari. Tengah malam. Suara dering ponsel lama dan bisikan pelan. Gunung Salak belum selesai, Rif. Sampai akhirnya saya memutuskan kembali naik sendirian. Bukan untuk mencari Sinta, tapi untuk mencari jawaban. Saya hanya membawa satu kamera, satu senter, dan bunga kecil. Tujuan saya sederhana. Sampai di pos 3, tempat saya terakhir melihat sosok itu. Saat sampai di sana, suasananya sama. Kabut tebal, udara dingin, dan aroma melati yang tajam. Saya menaruh bunga, menunduk, lalu mendengar suara langkah dari belakang. Arif. Saya menoleh pelan, dan di sana Sinta berdiri mengenakan jaket merahnya, tersenyum samar. Tapi yang membuat darah saya membeku, di lehernya tergantung peluit logam milik Dimas, dan di pergelangan tangannya gelang hitam milik Bagas. Sekarang kita langkah lagi, katanya. Lalu kabut menelan semuanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. SAR menemukan kamera saya 2 minggu kemudian. Baterainya habis. Tapi dalam rekaman terakhir terdengar jelas suara perempuan berkata, Panggilan terakhir dari Gunung Salak sudah terjawab. Dan sejak saat itu, setiap pendaki yang naik ke jalur lama Gunung Salak kadang mendengar dering ponsel dari balik kabut. Nada dering kuno dengan suara samar memanggil satu nama, Arif. Beberapa panggilan tidak perlu dijawab karena ada yang menunggu di balik sinyal yang tak pernah padam. Gunung Salak selalu punya cara sendiri untuk memanggil. Kadang lewat kabut, kadang lewat mimpi, dan kadang lewat dering ponsel yang tak seharusnya berbunyi. Beberapa panggilan tidak dibuat untuk dijawab, karena ketika kau mengangkatnya, bisa jadi yang berbicara di seberang sana bukan lagi manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.